Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia yaitu tentang kesetimbangan kimia. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian kesetimbangan kimia, yang kedua, konsep dasar kesetimbangan kimia, yang ketiga, tetapan kesetimbangan kimia, yang keempat, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yang kelima, manfaat kesetimbangan kimia, dan yang keenam, contoh soal kesetimbangan kimia. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia sendiri adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu, tidak terjadi perubahan konsentrasi, baik pada reaktan maupun produk, meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi yang reversibel atau reaksi yang dapat balik, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk, sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Keadaan kesetimbangan kimia ini tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis, meskipun terdapat perbedaan waktu untuk mencapai keadaan yang setimbang. Kesetimbangan juga merupakan proses yang dinamis atau selalu berlangsung tanpa ada henti secara mikroskopis. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep dasar kesetimbangan kimia. Pada keadaan kesetimbangan dinamis, kesetimbangan terjadi karena adanya perubahan dari dua arah, baik arah maju maupun arah mundur. Sebagai contoh, jika ada reaksi A fasenya gas menjadi B fasenya gas, di mana suhu reaksi tetap, dan kedua senyawa, baik senyawa A maupun senyawa B dalam keadaan setimbang. Hal itu berarti bahwa kecepatan atau waktu yang diperlukan untuk senyawa A membentuk 1 mol senyawa B memiliki nilai yang sama dengan waktu yang diperlukan untuk senyawa B dapat membentuk 1 mol senyawa A. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang tetapan kesetimbangan kimia. Adapun tetapan kesetimbangan kimia ada dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Secara matematis, tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc adalah perbandingan hasil kali konsentrasi dari produk yang dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi dari reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan berasal dari fase yang sama, yaitu seluruhnya gas atau seluruhnya cairan. Misalnya ada contoh reaksi A fasenya gas plus B fasenya gas menjadi C fasenya gas plus D fasenya gas. Karena pada kesetimbangan homogen, fase yang berpengaruh hanya fase gas dan fase cairan saja, maka nilai Kc untuk persamaan tersebut sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Konsentrasi produk yaitu konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya C kecil dikali konsentrasi D
dipangkatkan dengan koefisiennya D kecil dibagi konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisiennya A kecil dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisiennya B kecil. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas dan cairan saja. Misalnya ada contoh reaksi A, fasenya cairan, plus B, fasenya padat, menjadi C, fasenya padat, plus D, fasenya gas. Karena pada kesetimbangan heterogen, fase yang berpengaruh hanya fase gas dan cairan saja, maka nilai KC untuk reaksi tersebut yaitu konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Konsentrasi produk, konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisiennya D kecil, konsentrasi C tidak diikutkan karena unsur C dalam fase padat dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisiennya A kecil, konsentrasi B tidak diikutkan karena unsur B dalam wujud padat. Tetapan kesetimbangan kimia yang kedua yaitu tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Berbeda dengan kesetimbangan konsentrasi atau KC, pada tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau Kp hanya fase dalam wujud gas yang diperhitungkan mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Untuk menentukan tekanan parsial suatu zat dari tekanan parsial totalnya digunakan persamaan sebagai berikut. Px atau tekanan zat X sama dengan mol X dibagi mol total dikali P total atau tekanan total. Tetapan kesetimbangan tekanan parsial juga dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen adalah jenis kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan berasal dari fase yang sama, di mana yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas saja. Misalnya ada contoh reaksi A, fasenya gas, plus B, fasenya gas, menjadi C, fasenya gas, plus D, fasenya gas. Karena pada kesetimbangan homogen tersebut, fase yang berpengaruh hanya fase gas saja, maka nilai Kp untuk reaksi tersebut yaitu tekanan parsial produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Tekanan parsial dari produk yaitu tekanan parsial C dipangkatkan dengan koefisiennya C kecil dikali tekanan parsial dari D dipangkatkan dengan koefisiennya D kecil dibagi tekanan parsial dari reaktan yaitu tekanan parsial A dipangkatkan dengan koefisiennya A kecil dikali tekanan parsial B dipangkatkan dengan koefisiennya B kecil. Tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan jenis
kesetimbangan yang terjadi pada saat produk dan reaktan memiliki fase yang berbeda, di mana yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan hanya unsur yang berwujud gas saja. Misalnya ada contoh reaksi A, fasenya cairan, plus B, fasenya padat, menjadi C, fasenya padat, plus D, fasenya gas. Karena pada kesetimbangan heterogen ini, fase yang berpengaruh hanya fase gas saja, maka nilai Kp sama dengan tekanan parsial D dipangkatkan dengan koefisiennya D kecil. C tidak diikutkan karena dalam fase padat, A tidak diikutkan karena dalam fase cairan, dan B tidak diikutkan karena dalam fase padat. Adapun hubungan antara Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial, Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, R adalah konstanta gas, yaitu sebesar 0,082 liter atm per mol Kelvin, T adalah suhu dalam Kelvin, dan delta N adalah jumlah koefisien produk dikurangi jumlah koefisien reaktan. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Adapun faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia diantaranya adalah yang pertama, volume. Jika volume ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien lebih besar. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien lebih kecil. Contohnya ada reaksi N2 fasenya gas plus 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3 fasenya gas, di mana jika volume ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan yang memiliki koefisien lebih besar, yaitu koefisien N2 1 dan koefisien H2 3. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk yang memiliki koefisien lebih kecil, yaitu 2. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang kedua yaitu tekanan. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi besar. Contohnya ada reaksi N2 fasenya gas plus 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3 fasenya gas, di mana jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke produk yang memiliki koefisien lebih kecil, yaitu 2. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke reaktan yang memiliki koefisien lebih besar, yaitu koefisien N2 sebesar 1 dan koefisien H2 sebesar 3. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang ketiga yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap panas atau endoterm. Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya positif. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas atau eksoterm.
Ciri reaksi ini adalah harga delta H-nya negatif. Misalnya ada reaksi N2 fasenya gas plus 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3 fasenya gas dengan nilai delta H-nya min 90 kJ. Di mana jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endotem atau dalam hal ini akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksotem. Dalam hal ini akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Selanjutnya, pembahasan yang kelima yaitu tentang manfaat kesetimbangan kimia. Pengaplikasian konsep kesetimbangan kimia sangat beragam. Di antaranya adalah yang pertama pada siklus oksigen di tubuh manusia. Saat manusia bernafas, kita menggunakan konsep sistem kesetimbangan kimia, di mana oksigen bebas yang kita hirup kemudian akan masuk ke dalam paru-paru dan kemudian diikat oleh hemoglobin, di mana terjadi reaksi yang melalui sistem kesetimbangan reaksi yaitu Hb fasenya cairan plus O2 fasenya cairan menjadi HbO2 fasenya cairan. Pengaplikasian konsep kesetimbangan kimia yang kedua yaitu pada industri amoniak. Reaksi pembuatan amoniak atau NH3 menggunakan gas hidrogen H2 dan gas nitrogen N2, di mana untuk meningkatkan efisiensi reaksi, konsentrasi reaktan ditingkatkan, suhu diturunkan, dan tekanan ditingkatkan, sehingga kemudian reaksi akan bergeser ke kanan, di mana reaksi yang terjadi adalah N2 fasenya gas plus 3H2 fasenya gas menjadi 2NH3 fasenya gas. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keenam yaitu tentang contoh soal kesetimbangan kimia. Contoh soal yang pertama. Kesetimbangan tercapai dalam reaksi dapat balik P fasenya gas plus Q fasenya gas menjadi 2R fasenya gas. Konsentrasi setiap zat dalam kesetimbangan adalah konsentrasi P sama dengan 0,47 molar, konsentrasi Q sama dengan 0,55 molar, dan konsentrasi R sama dengan 0,36 molar. Tentukan harga tetapan kesetimbangan atau nilai Kc reaksi tersebut. Pembahasan, di mana rumus Kc sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya. Konsentrasi produk, konsentrasi R dipangkatkan koefisiennya 2 dibagi konsentrasi reaktan, konsentrasi P dipangkatkan koefisiennya 1 dikali konsentrasi Q dipangkatkan koefisiennya 1. Kemudian dimasukkan konsentrasi R yaitu 0,36 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi P 0,47 dikali konsentrasi Q 0,55 sehingga didapatkan nilai Kc sama dengan 0,5. Contoh soal yang kedua. Dalam bejana bervolume 2 liter dimasukkan 8 mol gas NO2 membentuk kesetimbangan berikut. 2NO2 fasenya gas menjadi 2NO fasenya gas plus O2 fasenya gas. Jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 sebanyak 2 mol, berapakah harga Kc untuk kesetimbangan tersebut?
Pembahasan. Langkah yang pertama, kita tulis persamaan reaksinya yaitu 2NO2 fasenya gas menjadi 2NO fasenya gas plus O2 fasenya gas. Kemudian kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, dan mol setimbang. Di mana di soal kan sudah diketahui mol mula-mula dari gas NO2 yaitu sebesar 8 mol. Kita masukkan mol mula-mula gas NO2 8 mol. Dan di soal juga sudah diketahui mol setimbang dari gas O2 yaitu sebanyak 2 mol. Kita masukkan mol setimbang dari gas O2 2 mol. Dari mol setimbang gas O2 kita dapatkan mol reaksi dari gas O2 yaitu sama 2 mol, kemudian mol reaksi dari gas NO 4 mol dari 2 mol gas O2 dikalikan 2 koefisien dari gas NO. Kemudian kita dapatkan mol reaksi gas NO2 sama 4 mol dari 2 mol gas O2 dikalikan 2 koefisien dari gas NO2. Sehingga didapatkan mol setimbang dari gas NO2 yaitu sebesar 4 mol, mol setimbang dari gas NO yaitu 4 mol, dan mol setimbang dari gas O2 yaitu 2 mol. Sehingga dari nilai mol setimbang tersebut, kita akan dapat menghitung nilai Kc yaitu sama dengan konsentrasi NO dipangkatkan 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Di mana rumus dari konsentrasi yaitu mol dibagi volume. Mol dari gas NO 4 dibagi volumenya 2 dikuadratkan dikali mol gas O2 2 dibagi volumenya 2 dibagi mol dari gas NO2 4 dibagi mol dari volume dari gas NO2 2 sehingga didapatkan nilai Kc sama dengan 2. Contoh soal yang ketiga, diketahui reaksi setimbang berikut berlangsung pada wadah 2 liter. 2SO3 fasenya gas menjadi 2SO2 fasenya gas plus O2 fasenya gas. Mol awal SO3 sebanyak 0,1 mol apabila pada keadaan setimbang konsentrasi SO2 terdapat 0,06 mol. Tentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tekanan atau Kc dan Kp pada suhu 30 derajat Celcius. Pembahasan. Seperti pada soal yang sebelumnya, langkah pertama kita tulis persamaannya terlebih dahulu yaitu 2SO3 fasenya gas menjadi 2SO2 fasenya gas plus O2 fasenya gas. Setelah itu, kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, dan mol setimbang. Di mana di soal kan sudah diketahui mol awal atau mol mula-mula dari SO3 yaitu sebanyak 0,1 mol. Kita masukkan mol mula-mula SO3 0,1 mol. Dan di soal juga sudah diketahui mol setimbang dari SO2 yaitu sebanyak 0,06 mol. Kita masukkan mol setimbang dari SO2 yaitu sebanyak 0,06 mol. Dan dari mol setimbang SO2 0,06 mol kita akan dapatkan mol reaksi dari SO2 yaitu sama 0,06 mol. Setelah itu kita akan mendapatkan mol reaksi dari O2 yaitu sebanyak 0,03 mol dari SO2. Kalau koefisiennya
2 0,06 mol. Berarti O2 kalau koefisiennya 1 0,03 mol. Kemudian kita akan mendapatkan mol reaksi dari SO3 yaitu sebanyak 0,06 mol dari mol SO2 kalau koefisiennya 2 0,06 mol berarti SO3 kalau koefisiennya juga 2 0,06 mol. Sehingga kita akan mendapatkan mol setimbang dari SO3 sebanyak 0,04 mol, mol setimbang dari SO2 0,06 mol, dan mol setimbang dari O2 0,03 mol. Dari mol setimbang tersebut, kita dapat menghitung nilai Kc dengan rumus konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 dipangkatkan 2, di mana rumus konsentrasi sama dengan mol dibagi volume. Mol SO2 0,06 dibagi volumenya 2 dipangkatkan 2 dikali mol O2 0,03 dibagi volumenya 2 dibagi mol SO3 0,04 dibagi volumenya 2 dipangkatkan 2 sehingga didapatkan nilai Kc sama dengan 0,03375. Dan dari nilai Kc tersebut kita dapat menghitung nilai Kp dengan rumus Kp sama dengan Kc dikali buka kurung R dikali T tutup kurung pangkat delta N. Kita masukkan nilai Kc-nya sama dengan 0,03375 dikali buka kurung R-nya 0,082 dikali T-nya 30 derajat Celcius dijadikan Kelvin 373 pangkat delta N-nya koefisien produk dikurangi koefisien reaktan. Koefisien produknya 3 dikurangi 2, sehingga didapatkan nilai Kp-nya sama dengan 0,8385. Selanjutnya, saya punya latihan soal. Silahkan kalian kerjakan, dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas latihan soal tersebut. Baik, sekian penjelasan mengenai materi kesetimbangan kimia beserta contoh soalnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.